Assalamualaikum kepada teman-teman angkatan kelas fikih PPG Daljab Winhas 2023 gelombang 2 yang saya hormati dan yang insya Allah semuanya sehat ya, meskipun sedikit auleng. Oke, langsung saja. Jadi di sini perkenankan saya akan melakukan sharing atau berbagi lah ya, sifatnya penyusunan perangkat modul ajar. Dan ini sebenarnya mirip atau bahkan identik dengan RPP ya. Ada beberapa komponen yang dikurangi saja sebenarnya. Oke. Dan sebagai disclaimer, kalau penyusunan modul ajar ini adalah cara yang saya gunakan. Mungkin jenengan belajar sendiri di platform Merdeka Mengajar atau dari pelatihan mungkin sedikit berbeda. Jadi sudah difahami nggih, ini sifatnya hanya berbagi, dan saya juga sudah nge-share template-nya. Sebentar, template-nya yang mana ya? Yang ini. Saya juga sudah share di forum kapan hari. Jadi saya berniat untuk menjelaskan bagian-bagian dari modul ajar ini seperti itu. Baik. Langsung saja nggih. Jadi yang pertama kita periksa itu adalah ATP-nya atau alur tujuan pembelajaran. Jadi modul ajar itu nanti akan selalu merujuk kepada ATP ini atau alur tujuan pembelajaran. Ini ada di tugas LK4. Jenengan bisa cek juga punya jenengan. Ini seperti punya saya seperti ini. Jadi CP-nya, CP itu diambilkan dari capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kebetulan saya pelajarannya fikih. Kemudian TP ini diurai dari paragraf itu diurai menjadi TP, dan kemudian diurai lagi menjadi ATP seperti ini. Kemudian ini ada alokasi waktu, JP itu jam pelajaran. Jadi pada dua sub TP atau ATP ini, dua ATP ini akan diselesaikan dalam 2 jam jam pelajaran. Kalau pertemuannya adalah satu pertemuan. Jadi di madrasah saya fikih itu satu pertemuan 2 jam pelajaran, begitulah kurang lebih. Kemudian untuk ATP yang ketiga seperti ini, menganalisis konsep ibadah, macam-macam keterkaitan ibadah. Ini diselesaikan dalam 2 jam pelajaran dan dilaksanakan pada pertemuan kedua seperti itu. Nah, kode-kode ini seperti 1 E1 ini sebenarnya tidak mengikat, suka-suka panjenengan aja. Yang penting kalau saran saya tetap diberi nanti, karena ini nanti digunakan untuk rujukan pada modul ajar. Dan guys, jika ini sudah tersedia nanti kita akan masuk ke modul ajarnya. Nah, seperti ini ya. Nah, saya akan buka dulu referensi yang saya gunakan, guys. Jadi di sini saya menggunakan 2 referensi. Yang satu adalah modul pengembangan perangkat pembelajaran ya, yang punya di Kemenak itu, yang PPG itu. Dan yang satu ini yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek sama. Jadi sebentar saya akan tunjukkan judulnya ya. Jenengan bisa cari di internet. Ini modulnya namanya pembelajaran dan asesmen, atau jenengan nanti kalau mau ya saya share di forum. Oke, langsung ke halaman 24 ya. Kalau paduan pembelajaran ini ada merancang modul ajar itu. Ini saya akan skip dulu ke beberapa poin inti. Nah, nanti di sini juga sebenarnya dijelaskan sama kok. Ini sama kok. Nah, ini sama kok ini ya. Jadi sebenarnya modul ajar ya RPP sama aja itu. Oke, saya pakai ini aja karena tulisannya lebih jelas. Baik. Kalau dalam modul ajar itu ada 3 komponen secara umum. Jadi ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran-lampiran. Nah, informasi umum itu seperti ini. Saya akan perlihatkan dengan panjenengan. Nah, ini seperti ini. Seperti nama lembaga, kemudian nama materi, saya cek lagi. Ini kompetensi awal. Nah, kompetensi awal tuh di sini. Sebentar. Ini memang tidak berurutan, guys, karena punya saya template-nya memang saya urutkan idealnya dalam pelaksanaannya itu seperti apa begitu. Ini pun dipindah juga bisa sih sebenarnya ya. Ini kompetensi awal. Kemudian ada juga
profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang baru nih. Ini mungkin di RPP belum ada. Ini profil pelajar Pancasila itu seperti ini. Nah, ini kalau punya Kemenak itu ditambah satu lagi nih, rahmatal lil alamin, begitu kalau yang versi Kemenak. Jadi P3RA namanya. Nah, rahmatal lil alamin ini ya pokoknya kalau mau sederhananya sih pokoknya ada unsur-unsur islaminya begitu. Kalau mau yang lebih ideal, jenengan bisa cek ada di pedagogi kalau nggak salah, itu namanya moderasi beragama, 9 poin moderasi beragama. Itu bisa juga dimasukkan di situ, nggih. Oke, seperti ini. Nah, saya akan carikan dulu referensinya tentang P5 atau P3. Ini sebenarnya sama saja ya. Kalau P5 itu penguatan profil, ngoten ya. Kalau ada nama penguatannya, kalau P3 itu profil pelajar Pancasila, sama aja, ya merujuk intinya sama aja. Kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6 poinnya. Sebentar saya bukakan referensinya. Nah, ini referensinya, jenengan bisa cari juga di internet ya. Jadi ada 6 inti ya dari profil pelajar Pancasila, yakni beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Jadi beriman dan berakhlak mulia jadi 1 poin. Ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, kita lihat lagi referensinya. Nah, di sini kan suruh melampirkan nih. Ini sebenarnya tidak semua bisa dilampirkan ya. Tentu saja menyesuaikan dengan materi pokoknya ya dan pelajarannya, misalnya seperti itu. Nah, pada template atau pada modul ajar yang saya buat ini saya melampirkan 3. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, seperti itu. Nah, yang terpenting di sini adalah mencari relevansinya. Misalnya beriman dan bertakwa. Jadi seperti ini. Nanti misalnya kita masukkan nih, apa relevansinya atau keterhubungannya dengan materi kita begitu. Kalau anak-anak belajar fikih mungkin ya peserta didik seperti ini nih. Ini sudah masuk ini. Peserta didik mengawali pembelajaran dan berdoa, tidak boleh mengejek temannya dan seterusnya. Ini nih. Kemudian bernalar kritis. Ini template ya, saya rubah dulu. Misalnya peserta didik dapat membedakan misalnya konsep fikih dan syariat, seperti itu. Kalau mandiri misalnya peserta didik dapat melaksanakan fikih atau bisa melaksanakan syariat melalui konsep fikih yang mereka pelajari, seperti itulah ya. Nah, ini namanya juga disesuaikan nanti nggih. Oke, ini sudah maklum. Kemudian kita lanjut lagi, ada target peserta didik. Jadi pada target peserta didik ini juga saya sudah lampirkan nggih. Pilih ada inklusi, akselerasi, atau berkebutuhan khusus, atau umum. Jadi karena kebetulan madrasah kami belum belum melayani atau belum tersedia gitu ya pembelajaran atau kelas untuk peserta didik berkebutuhan khusus, maka nih saya hapus sebentar seperti ini ya. Jadi reguler atau umum. Jadi kita asumsikan semua peserta didik itu umum. Kemudian sarana dan prasarana, ini sama juga seperti ini nih. Nah, mana ya? Nah, ini sarana dan prasarana, ini juga sudah ada di sini. Nah, ini nanti rencananya apa saja yang akan digunakan untuk pembelajaran, misalnya buku siswa, ini banner, ini karena sebenarnya ini kan untuk geografi ya. Saya hapus saja buku siswa, kemudian kutubus salaf, misalnya kita menggunakan kitab-kitab referensi kitab-kitab salaf misalnya. Kemudian PowerPoint, video ajar, atau apapun, atau bla 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 lah ya, dengan isi sendiri. Kemudian kita kembali lagi ke referensinya tadi, tujuan pembelajaran. Nah, ini pada komponen inti ada tujuan pembelajaran. Set, kita turun. Nah, ini ada tujuan pembelajaran.
Pada template milik Kementerian Agama pada modul ajar ini ada melampirkan KKTP-nya. Ya silakan jenengan lampirkan kalau jenengan pakai template model ini. Jadi sampean tambahkan lagi pada tabel jenengan modifikasi, misalnya seperti ini. Sebentar. Saya gabungkan. Nah, konsep fikih tujuan pembelajarannya ya, sekali lagi ini merujuk ke yang tadi ini nih, KTP ini. Nah, seperti itu ya. Ini memasukkan aja di sini. Karena modul ajar ini modul ajar ini rencananya untuk dua ATP ini. Seperti itu. Nah, seperti ini boleh, silakan. Oke, ini saya akan cuma jelaskan template-nya aja, nggih. Nanti disesuaikan tentu saja. Kemudian ada pemahaman bermakna. Sebentar, saya cek di sini. Nah, ini komponen itu ada pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna itu, ini sudah saya berikan penjelasannya juga. Jadi jenengan cari jawabannya. Memangnya kalau peserta didik itu memahami konsep fikih dan syariat itu apa memang manfaatnya? Jenengan uraikan di sini. Misalnya dengan mempelajari materi ini, peserta didik mampu atau memahami dan seterusnya, begitu ya. Oke, kemudian yang inti aja nggih. Pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik itu seperti ini. Pertanyaan yang digunakan untuk apa istilahnya? Memantik anak-anak agar mau belajar. Ini kan kebetulan pada contoh punya geografi ya. Misalnya pertanyaannya kalau konsep fikih mungkin pertanyaan adalah tahu enggak misalnya ya tahu enggak, ini enggak harus formal banget ya bahasanya ya, enggak harus aku begitu, enggak ya, senyaman panjenengan. Tahu enggak orang sholat itu kok takbiratul ihram dulu, kenapa enggak sujud dulu kemudian berdiri atau gimana? Sebentar. Atau begini deh, tahu nggak kenapa orang sholat itu kok harus takbiratul ihram? Misalnya, apa nggak boleh misalnya sujud dulu? Nah seperti ini. Atau kita bisa ya, dua pertanyaan ini kita buat dua pertanyaan pemantik. Nah seperti ini. Ini nggak persis seperti ini dong, tentu saja ya jenengan sesuaikan dengan materi panjenengan gitu. Jadi intinya pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang menggugah berpikir kritisnya peserta didik atau menggugah biar anak-anak itu nanti menjadi tertarik untuk belajar begitu. Ya boleh-boleh aja, sah-sah saja pertanyaannya seperti apa. Seperti punya saya ini misalnya. Jadi kenapa memangnya kita kalau sholat itu harus takbiratul ihram dulu? Kenapa enggak langsung sujud dulu? Nah itu kan enggak untuk dijawab ya, ini digunakan untuk memantik saja, memantik biar anak-anak itu penasaran dan mau belajar, seperti itulah ya kurang lebih. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah nih untuk kegiatan pembelajaran sebentar mulai mana? Kalau kita lihat dalam kegiatan itu pasti ada pendahuluan, inti dan penutup. Ini silahkan panjenengan sesuaikan. Kalau pertemuan pertama itu biasanya masih memperkenalkan kontrak belajar atau komitmen kelas atau semacamnya lah ya. Inti nanti bisa dimulai dengan seperti ini atau bisa menggunakan lebih spesifik, misalnya pakai model problem based learning atau apalah. Nanti penutup. Nah, ini penutupnya juga sudah saya siapkan nanti. Oke, kita lihat dulu referensinya. Nah, kemudian refleksi. Nah, ini bagian yang mungkin harus tidak ada dulu di RPP, yakni refleksi. Jadi refleksi itu adalah, sebentar saya sambil lihat
bentuknya ya. Ini feedback proses pembelajaran kalau di template saya. Jadi di akhir setiap pembelajaran itu diharapkan peserta didik melakukan refleksi atau umpan balik gitu. Misalnya seperti ini pertanyaannya, bagaimana anak-anak setelah pembelajaran ini apa yang kalian dapat? Nah, seperti itu contohnya. Jadi setiap pembelajaran tuh anak-anak disuruh merefleksikan begitu. Dari awal kamu belajar dan setelah belajar ini apa yang kamu dapat? Apakah meningkat atau tidak gitu, pemahamannya ya. Terus ada juga untuk umpan balik ya. Seperti misalnya gimana anak-anak minggu depan kalian maunya model seperti apa nih? Mau praktik atau mau teori atau mau melihat video? Seperti itu kurang lebih. Nanti dimasukkan di feedback proses pembelajaran ini. Sekali lagi ini juga sudah sesuai ya dengan referensi yang kita gunakan. Kemudian lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini seperti LKPD, pengayaan dan remedial. Nah, ini penting. Pengayaan dan remedial ini berkaitan dengan diferensiasi pembelajaran sebenarnya. Jadi kalau anak itu di asesmen awalnya memang menunjukkan kemampuan di atas rata-rata, maka anak tersebut berhak mendapatkan pengayaan. Kalau anak-anak tadi itu di bawah, kemampuannya di bawah rata-rata peserta didik di kelas, maka anak tersebut mendapatkan remedial. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Kita lihat di sini. Nah, ini tersedia di lampiran. Nanti modul ajar ini nanti juga membawa lampiran-lampiran seperti itu. Oke, untuk sebentar. Nah, ini untuk diagnostik. Ini mungkin tidak disebut, oh ini ada nih, asesmen ini ada nih ya. Jadi, asesmen itu kalau di kurikulum Merdeka yang saya tahu, mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Ada asesmen as learning, for learning, kayak gitu-gitulah. Jadi ada awal, tengah, dan akhir gitu. Untuk awal itu namanya diagnostik, atau ini juga tergolong dari asesmen formatif. Jadi diagnostik non kognitif gitu. Pertanyaan terkait kondisi psikis. Kemudian kalau kognitif itu terkait dengan materi. Jadi misalnya nih dalam kurikulum Merdeka sebelum kita mulai pembelajaran ini kalau urutannya kan begitu tuh. Jadi mulai pendahuluan 1 mengucapkan salam, kemudian melakukan diagnostik. Jadi seperti pertanyaan misalnya apa kabar anak-anak? Apa hari ini ada yang sakit? Itu bukan basa-basi ya, itu bisa digunakan sebagai asesmen untuk diagnostik non kognitif itu. Kalau anak-anak menjawab misalnya ada yang saya Ustadz atau saya Pak, saya kurang enak badan. Nah, itu kan berarti kita bisa tahu kalau ada peserta didik yang dalam kondisi belum siap untuk menerima pembelajaran gitu ya kurang lebihnya. Adapun yang kognitif itu menyangkut dengan pembelajarannya itu sendiri. Sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk instrumen terpisah, dalam lampiran terpisah, atau jenengan bisa lampirkan aja seperti ini, 1-2 pertanyaan, itu juga bisa ya. Dan ini nanti juga digunakan, juga digunakan untuk melakukan diferensiasi kalau diperlukan. Misalnya kalau untuk yang kognitif, itu misalnya kita mau membahas konsep fikih, ya kita tanya dulu, ayo anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan fikih? Coba angkat tangan gitu misalnya, kita tunjuk salah satu atau salah 2. Nah, itu sambil kita tandai anaknya, oh ini anak ini memang kompetensinya sudah mungkin di atas temannya dan sebagainya. Nanti ada pada modul berapa itu ya yang ada diferensiasi pembelajaran itu. Oke ya, ini kompetensi awal. Jadi kompetensi awalnya juga penting dilampirkan dalam modul ajar. Jadi setiap modul ajar itu pasti mempunyai kompetensi awal atau prerequisite apa istilahnya ya. Jadi materi ini apa yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti materi ini? Sederhananya sih seperti itu ya. Contoh, karena kita bahas masalah konsep fikih, maka kompetensi awalnya setidak-tidaknya anak itu tahu. Anak kalau fikih itu anak tahu tentang apa itu syarat dan rukun gitu misalnya. Dan ini tidak harus selalu berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Ini kan kompetensi awal, artinya
kompetensi apa yang dibutuhkan anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran ini, seperti itulah kurang lebih. Jadi setidak-tidaknya gitu ya, kita tulis deng, setidak-tidaknya peserta didik gitu ya, peserta didik mengetahui tentang apa itu syarat dan rukun. Jadi minimal anak-anak tahu tuh syarat itu apa, rukun itu apa. Ini syaratnya ya. Jadi kalau ada peserta didik yang belum memahami kompetensi ini, maka dianggap peserta didik tersebut memang belum bisa mengikuti materi ini. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Ini kompetensi awal ada nggak di sini ya? Ini ada nih, ada nih kompetensi awal nih ya. Ada juga di sini ya. Ini sama kok ya, sama dengan yang punya modul di BPK juga sama nih kompetensi awal begitu. Udah itu aja nggih. Ini hanya template guys, sekali lagi nggak harus dipakai juga sebenarnya. Kalau jenengan punya template yang lain ya silakan jenengan pakai ya. Kenapa harus repot gitu ya? Ini hanya saya hanya sharing saja. Kebetulan template ini juga saya bikin, jadi saya bisa menjelaskan mungkin. Adapun susunannya ini juga bisa jenengan rubah. Kalau mau ditambah icon misalnya ini tambah icon bisa di sini sisipkan emoji seperti itu. Kebetulan saya pakai Google Drive ya. Kemudian kita piring gitu ya. Nah, seperti inilah boleh aja ya. Oke, dengan bisa taati lah. Oke, itu saja sedikit yang bisa saya sharing. Mohon maaf tadi agak keburu-buru mungkin keterangannya. Kita bisa lanjutkan sharing di forum kalau ada kesulitan. Itu saja dari saya. Banyak salah saya, mohon maaf. Semoga sedikit keterangan ini bisa bermanfaat. Akhirul qouli wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.